Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Hilda Mona Arfa dalam mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang industri bisnis Islam. Apa saja yang akan kita pelajari minggu ini, yaitu tentang fungsi-fungsi dalam sistem bisnis, kunci sukses dalam bisnis Islam, etika bisnis produsen dan konsumen, peluang dan tantangan bisnis Islam di Indonesia. Sekarang kita masuk tentang fungsi-fungsi dalam sistem bisnis. Dalam suatu sistem bisnis, sebetulnya ada 5 fungsi yang tidak bisa dipisahkan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya. Kelima fungsi ini adalah saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Apa saja? Yaitu fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen keuangan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi ini seperti yang dibahas dalam materi minggu lalu, kita akan kaitkan dengan sistem bisnis Islam. Apa saja perbedaan bisnis Islam dengan bisnis non-Islam? Atau bisnis syariah dengan bisnis non-syariah? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, kelima prinsip dasar yang membedakan itu akan diimplementasikan dalam masing-masing fungsi ini. Jadi dalam fungsi pemasarannya tidak boleh ada penipuan, tidak boleh mempromosikan barang yang besar atau menipulah istilahnya gitu ya, tidak sesuai dengan janji yang diberikan. Dalam fungsi produksi, sumber dayanya atau sumber bahan bakunya juga harus yang halal. Tidak mencampur adukan. Dalam fungsi manajemen sumber manusianya, SDM-nya, orang-orang yang diambil maksudnya bukan ini dalam arti tidak harus orang Islam saja, bukan, tapi kita sebagai pribadi muslim itu harus sesuai gitu ya. Sesuai apa? Dalam sistem pengupahannya, terutama gimana upahnya dalam Islam. Upah itu harus diberikan sebelum keringatnya kering. Artinya kita harus membayar kompensasi sesuai dengan syariat atau ajaran-ajaran yang telah diajarkan dalam Islam. Tidak boleh zalim dalam sistem pengupahan gitu ya. Pengangkatan karyawan kita tidak boleh menerima suap, tidak boleh juga kita menyuap ingin naik promosi. Nah, dalam fungsi SDM itu seperti itu gitu ya. Apalagi dalam fungsi manajemen keuangan. Ini beda antara manajemen keuangan dengan fungsi akuntansi. Kalau fungsi manajemen keuangan ini lebih bagaimana kita mendapatkan dana dan bagaimana kita memberdayakan atau memperoleh dana tambahan untuk perusahaan. Sedangkan dalam fungsi akuntansi itu bagaimana sistem pencatatan perusahaan hariannya gitu. Jadi dalam fungsi manajemen keuangan yang islaminya bagaimana di situ? Nah, dananya seperti yang dibahas dalam minggu lalu, mungkin ada yang masih ingat. Nah, fungsi manajemen keuangan, sumber keuangannya harus dari harta yang halal, tidak boleh campur baur. Ada yang ribanya, ada halalnya, beda dengan bisnis non-Islam ya. Nah, untuk sumber dayanya, untuk pemberdayaan atau untuk investasi agar ada harta itu berkembang, bagaimana caranya? Itu ada di fungsi manajemen. Dan pengembangannya juga tidak boleh kita asal mengembangkan, kita simpan saja uang kita atau di sektor mana saja yang penting untung. Enggak seperti itu. Kita harus cari sumber-sumber investasi yang tidak melanggar syariah gitu. Sedangkan dalam fungsi akuntansi ini lebih dari pencatatan. Kita tidak boleh mencatat yang tidak sesuai. Misalnya kita dapat transaksi harga barang untuk perusahaan kita, misalnya beli bahan bakunya seharga 1 juta. Pada saat kita nego, kita dapat diskon tuh 10%. Karena harga relasi dari 900. Tapi ketika kita catat harga pembeliannya 1 juta, itu terjadi penipuan, terjadi pembohongan. Kenapa? Karena uang yang kita debit, kita keluarkan itu 900.000, bukan 1 juta. Terus yang 100 ribunya kan kita ambil. Itu akan dua fungsi yang terganggu ya. Fungsi akuntansinya kita tidak jujur, di fungsi SDM-nya kita sebagai manusia juga tidak jujur di situ. Jadi ini saling terkait. Agar sistem bisnisnya itu kita bilang Islami, tidak hanya halal haram, tapi sebenarnya dari individunya ya. Kalau Islam, jadi kalau Islam itu lebih ke individu, sistemnya itu bisa menerapkan nggak prinsip-prinsip Islamnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya apa yang menjadi kunci sukses dalam bisnis menurut Islam. Ada 3 faktor di sini. Yang pertama yang berkaitan dengan hati, kepercayaan si pebisnis. Kedua berkaitan dengan harta atau pengembangan harta. Ketiga berkaitan dengan moral dan perilaku bisnis. Kita lihat satu persatu.
yang berkaitan dengan hati atau kepercayaan pebisnis. Yang pertama, yang harus pertama kali diniatkan adalah niat yang benar, atau yang harus dilakukan, bukan niat yang pertama kali niat yang dilakukan ya. Maksudnya yang pertama kali harus dilakukan adalah niat kita untuk berbisnis itu harus benar, harus lillahi ta'ala. Kenapa harus benar? Memang benar. Kadang-kadang orang berbisnis untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Tapi untuk mencukupi kehidupan keluarga itu apa? Kan memang perintah Allah untuk menafkahkan harta kita kepada keluarga dan anak istri kita, itu untuk laki-laki ya, dan untuk tolong menolong sesama manusia, sesama muslim, tolong menolong. Nah itu niatnya benar. Kenapa kita mau itu? Karena disuruh oleh Allah. Tapi jika kita niatnya ingin agar kita bermegah-megahan, atau agar kita nggak di rumah aja, agar kita kelihatan sibuk, nah itu kan niatnya salah gitu ya. Jadi untuk berbisnis niatnya itu harus benar, harus lillahi ta'ala. Kedua, kita harus juga yakin harta itu adalah milik Allah. Dan kita kalau dikasih harta oleh Allah itu sebetulnya adalah ujian dari Allah gitu ya. Jadi kita harus anggap apapun itu yang menimpa kita, baik kelapangan maupun kesempitan, itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Jangan merasa itu kesulitan, ya. Selanjutnya yang harus kita pahami lagi, kalau kita paham Allah itu menjamin rezeki seluruh makhluknya, tetapi manusia itu dituntut untuk ikhtiar. Pada saat kita yakin Allah menjamin, kita tidak akan ragu, kita tidak akan takut tidak dapat rezeki. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu telah menjamin rezeki seluruh makhluk hidup, makhluk melata yang bergerak ya, bergerak itu apa? Usaha, ikhtiar. Nanti Allah yang akan membagi-bagi sesuai dengan kehendaknya. Dan yang terakhir yang harus kita pahami yang berkaitan dengan hati, rezeki itu tidak hanya bersifat materi, tapi juga bisa bersifat imateri atau spiritual. Nah, sekarang berkaitan dengan moral atau perilaku bisnis. Yang pertama adalah kejujuran, pemenuhan janji, dan juga toleransi keluasan. Ini dalam marketing sebetulnya kalau kita bilang kunci sukses yang berkaitan dengan perilaku ada etika bisnis ya, kejujuran, pemenuhan janji, amanah gitu ya. Ini ada di sini semua. Terus yang berkaitan dengan pengembangan harta, nah hartanya yang tadi telah disinggung di awal, itu harta yang akan kita kembangkan itu harus mengandung unsur yang halal. Jika harta yang kita kembangkan tidak ada unsur halalnya, untuk apa? Dan tidak akan membawa keberkahan bagi bisnis kita juga. Jadi harta itu akan bermanfaat atau akan berguna untuk kita di dunia dan akhirat jika harta itu halal dan berkah gitu ya. Harus ada keseimbangan. Kita tidak hanya mencari kesenangan dunia semata, tapi juga harus memikirkan ini akan menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Pengembangan harta juga harus ada kejelasan, menghindari perselisihan dan permusuhan. Dan kalau kita bersaing juga harus secara sehat, tidak main sikut sana sikut sini. Sekarang kita masuk mengenai etika perilaku produsen dan konsumen. Islam adalah agama yang penuh etika pada setiap aspek kehidupan, baik muamalah ataupun ubudiyah, syarat dengan muatan nilai moral atau etika. Etika memiliki sinonim dengan akhlak atau adab. Dalam hal pemasaran, yang wajib menerapkan etika adalah semua pihak yang terlibat, baik itu produsen, konsumen, distributor, perusahaan, dan juga masyarakat. Sekarang kaidah etika perilaku produsen dan konsumen menurut Islam ada beberapa poin. Yang pertama, tidak memproduksi dan memasarkan produk yang haram, memproduksi barang tersier dan sekunder sesuai dengan permintaan pasar, kontrol pasar yang dilakukan produsen dengan cepat guna menghindari oversupply, tidak melakukan penimbunan barang demi meraih keuntungan yang besar, memiliki motivasi yang sejalan dengan prinsip Islam yaitu keadilan. Dalam memproduksi tetap mengedepankan pada biaya produksi yang proporsional dan melakukan promosi yang wajar guna menghindari terciptanya perilaku konsumtif pada masyarakat. Jadi jangan kita konsumsinya terlalu agresif juga ya, agar masyarakat menjadi konsumtif, itu juga salah. Nah, sekarang etika bisnis yang dicontohkan atau ditekankan oleh Rasulullah itu ada beberapa contoh ya. Contohnya ini, prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami. Ini hadis riwayat Muslim. Ada juga yang mengedepankan sikap ta'awun, tolong menolong dan saling memberikan kemudahan bagi semua pihak. Kalau kita sudah memberikan kemudahan kepada pihak lain, itu sudah merupakan kebaikan untuk kita.
Yang ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Ya, itu ada hadis riwayat Muslim yang menyatakan Rasulullah mengancam dengan azab yang pedih orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan menghiraukannya dengan di hari kiamat. 4. Ramah tamah. Kelima, tidak boleh melakukan penawaran palsu. Keenam, tidak boleh menjelek-jelekan bisnis orang lain. Ketujuh, tidak boleh melakukan ikhtikar. 8. Takaran juga harus benar. Bisnis tidak boleh mengganggu ibadah, dan upah atau gaji tidak boleh ditunda dalam pembayarannya. Ada lagi di sini, tidak melakukan monopoli, tidak diperkenankan melakukan bisnis yang mengarah ke mudaratan. Komoditas harus halal dan suci. Bisnis harus dilakukan dengan dasar sukarela. Segera melunasi hutang atau kredit, memberikan kelonggaran waktu bagi kreditor, dan bisnis yang dilaksanakan dengan bersih dari unsur riba. Karena esensi penting dari seorang marketer adalah barometer ketakwaan seseorang akan mendatangkan keberkahan. Kalau keberkahan akan memperoleh derajat yang tinggi sebagai sarana ibadah kepada Allah. Niat ikhlas kepada Allah, harus profesional, jujur dan amanah, mengedepankan etika, tidak melanggar prinsip syariah, dan ukhuwah Islamnya tetap terjaga. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Bisnis Islami dikendalikan oleh aturan syariah seperti halal dan haram, baik cara perolehannya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis non-Islami dilandaskan pada prinsip liberal dan tidak memperhatikan aturan halal haram yang dilakukan dalam meraih tujuan berbisnis. Aturan yang kedua adalah adanya aturan halal dan haram dalam bisnis Islami, maka dia lebih menekankan adanya optimalitas daripada maksimalitas. Sebagai contoh, hasil penjualan daging yang haram tentu akan memberikan jumlah yang banyak. Namun, karena adanya unsur haram, maka daging tersebut tidak akan diperbolehkan dalam aktivitas bisnis Islami. Ini prinsip-prinsip dalam yang halal haram bisa kalian baca ya. Ada beberapa prinsip ya. Bisa kalian pelajari. Sekarang kita masuk bagaimana peluang dan tantangan bisnis Islam di Indonesia. Kalau kita lihat dari prospek global Islamic economy dalam jutaan rupiah, ini kita lihat pertumbuhan halal food dari tahun 2015 sampai tahun 2021 itu mengalami peningkatan. Dalam Islamic finance juga mengalami peningkatan, dalam travel juga mengalami peningkatan, dalam fashion, dalam media dan creation, pharmaceutical dan kosmetik. Ini semuanya kita mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Nah, dan ini menurut data dari Global Islam Economy Indicator Report tahun 2019 ini ya, keuangan syariah di Indonesia naik menjadi posisi kelima secara global ya. Dan pada sektor makanan halal, media kreasi, farmasi dan kosmetik, Indonesia belum menempati 10 besar. Belum ada. Tapi untuk finance nih, Indonesia sudah jadi nomor 5. Untuk Muslim friendly udah jadi nomor 4. Untuk modest nomor 3, untuk media creation belum masuk, pharmaceutical juga belum masuk. Jadi untuk halal food, media creation dan pharmaceutical, Indonesia belum masuk dalam top 10 negara yang memiliki ya sektor industri syariah gitu ya. Nah, sebenarnya potensi syariah di Indonesia seperti apa kita lihat. Kalau kita lihat dari potensi Indonesia tuh memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Ada 230 juta orang atau sekitar 87% dari penduduk Indonesia adalah penduduk muslim. Terus sekarang ada lagi 74 juta orang kelas menengah di Indonesia atau sekitar 33,75%. Itu kategori milenial. Tumbuh kelas menengah, usia produktifnya ada sebesar 33,75%. Destinasi wisata Indonesia sebetulnya sudah masuk number 1 kalau menurut GMTI ya, tahun 2019 itu Indonesia menduduki peringkat pertama, mengungguli dari 130 destinasi yang ada di dunia. Dan masjid juga banyak, 800.000, keuangan juga besar, jadi pangsa UKM sebetulnya sangat besar di Indonesia ya. Nah, jadinya ini potensinya sangat luar biasa. Nih, untuk halal tourism luar biasa juga. Dan kita lihat terakhir, orang yang pesimis itu selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Dari Ali bin Abi Thalib.